next time. Hai, assalamualaikum guys, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan ngebahas tentang latihan soal pembelajaran kita yang kemarin, yaitu momen gaya atau torsi ya. Kita mulai dari nomor 1. Oke, di sini ada sebuah batang dengan panjang 5 cm. Kemudian dikenai dua buah gaya seperti gambar ini ya, ada F1 dan F2. Tentukan besarnya momen gaya pada batang di titik A. Jadi kalau diputar di titik A itu gimana? Kemudian di titik B dan di titik C. So, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Kita mulai dari di titik A. Nah, cara yang pertama kalau kita mau nyari momen gaya itu cari dulu lengan gayanya, si D-nya. Kemarin kan tahu itu sama dengan F cross D gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk F1, D-nya berarti dari titik sini menuju titik A, benar kan ya? Jadi D1 itu nilainya 2 cm. Sedangkan untuk F2, si pangkal vektornya kan ada di sini. Berarti menuju poros A. Berarti D2-nya ada segindang ya. Oke, D2-nya adalah 2 ditambah 3 atau 5 cm. Dan yang selanjutnya karena F2 belum tegak lurus, mari kita tegak lurusin dulu gitu ya. Kita tegak lurusin, so kita dapetin di sana F2 cos karena dia dekat sama 37 derajat dan F2 yang sin. Oke, karena dia jauh. Yang tegak lurus F2 sin ya, jelas di sini. So kita tulis dulu yang diketahui di sini. Ada yang pertama adalah F1-nya 10 Newton, F2-nya 15 Newton, kemudian ada D1-nya itu 2 cm atau 2 kali 10 min 2 meter. Karena kita mau SI ya, berarti kita SI-kan dulu. Kemudian ada D2-nya adalah 5 cm. Dan yang terakhir adalah tetanya yaitu 37 derajat. Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah tau A. Ya, tau A ya gitu ya. Oke, kita lanjut jawabannya. So, tau A bisa kita tulisin. Ada tau 1 dan tau 2. Ingat, tau ini vektor. Jadi kalau yang tau 1 itu kan muternya berarti ke sana gitu ya. Berlawanan arah jarum jam. Berarti dia positif. Sedangkan tau 2 yang dipresentasikan oleh F2 sin ini dia searah jarum jam. Berarti dia negatif. Kita tulisin aja, tau satunya adalah F1 kali D1 dan tau 2-nya F2 sin theta dikali D2. So, kita tulis aja hasilnya ya. Jangan lupa sin 37 itu 3/5. Sehingga kita dapetin 5-nya bisa kita coret di sini. 3 kali 15 itu 45 ya. Sehingga 20 dikurangi 45 itu hasilnya adalah min 25 kali 10 min 2 Newton meter. Seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor B ya. Nah, yang B di sini gambarnya aku masih samakan dengan yang pertama, jadi nggak aku proyeksiin dulu. Kita cari dulu di sini di titik B. Ingat cari lengannya dahulu. Karena kita cari lengannya dahulu, berarti di sini F1 itu tepat di B. Berarti kan kagak punya lengan gitu ya. Berarti D1-nya 0. Alhasil tahu satunya juga nanti 0. Sedangkan untuk yang kedua di sini ya berarti jarak dari Sindang menuju sono gitu ya. Berarti dia D-nya segitu ya, D2 yaitu 3 cm. Mari kita tulisin dari awal ya. F1 berapa, F2 berapa, D1-nya 0, D2-nya 3 cm dan tetanya kayak gitu ya. Nah, yang ditanya di sini apa? Yang ditanya adalah tau B. Mari kita jawab langsung. Ya, jadi tau B hanya ada tau 2. Tau 1 boleh ditulis, nanti kita isi 0, boleh plus minus. Tau 2-nya masih searah jarum jam, berarti dia negatif gitu kan ya. Nah, di sini kita tulisin min F2 sin theta dikali D2. Ingat D2-nya udah berubah, jadi kita dapat min 15 sin 37 dikali 3 kali 10 min 2. Sin 37 itu 3/5, 5 sama 15-nya bisa kita coret yaitu 3 ya. 3 kali 3 kali 3 ya 27 kayak gitulah ya. Oke, masih mudah bukan? Kita akan lanjut ke yang titik C. Di titik C ini kita cari. Nah, lihat di sini F2-nya itu tepat pada di titik C. Jadi di sini enggak aku proyeksiin ya karena F2-nya enggak penting, alias dia nanti taunya nilainya 0. Jadi yang punya arti di sini adalah yang F1.
Oke, dengan D-nya yaitu 3 cm. Jelas ya, kita tulis seperti biasa, diketahuinya dulu. Ada F1, F2, kemudian D1 yang 3 cm, dan D2 0. Tetanya nggak aku tulis karena nggak penting ya. Kemudian yang ditanya adalah tau C, mari kita jawab. Ya seperti biasa, tau 1 min tau 2. Ingat di sini tau satunya itu searah jarum jam ya. Jadi porosnya di sini dia diuter ke sana, berarti muternya ke sana kan searah, makanya dia negatif. Beda sama kayak yang tadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Tau C-nya adalah minus F1 kali D1, kemudian F1-nya adalah 10 dikali 3, jadi hasilnya adalah min 30 Newton meter. Seperti itu. Diinget-inget aja pokoknya, cari dulu D-nya, kemudian tentuin arahnya plus minnya. Nah, baru kalau ada yang belum diproyeksiin ya proyeksiin dulu. Kayak gitu deh. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 2, yang beda dari nomor 1 gitu. Oke. Di sini kita akan mempunyai sebuah papan. Jadi bentuknya bukan batang lagi, tapi bentuknya adalah papan kayu. Berbentuk persegi dengan panjang sisinya 20 cm, dikenai 4 buah gaya seperti pada gambar di samping gitu ya. Ada 4 nih, F1, F2, F3, dan F4. Oke, F3 dan F4 letaknya ada di tengah-tengah sisi. Tentukan besarnya momen gaya pada batang di titik P. So, kita langsung aja ya seperti biasa. Yang pertama adalah nyari lengan gaya. Oke, lengan gaya F1 kita lihat di sini. F1 berarti letak dari yang dikenai tadi ya di sini menuju titik P. Oke, lihat di sini dia bentuknya adalah sejajar. Ingat kalau F itu syaratnya harus tegak lurus. Karena di sini nggak tegak lurus, area sejajar berarti tetanya adalah 0. So, dia nggak punya nilai ya, alias tau 1 itu 0. Oke, kita lanjut ke F2 ya. Di sini kita tarik garis aja dari sini menuju sono gitu ya. Nah, ini 45 derajat karena ini persegi, berarti sudut di sini juga 45 gitu kan ya. 90, 45, 45 artinya F2 itu berpelurus dengan si garis yang lengannya ini. Karena berpelurus gitu ya, berarti ini artinya dia sejajar. Karena sejajar berarti lanjut ya, sepadan dengan tau 1 ya, tau 2 ngikutin, hasilnya adalah 0. Oke, jangan kecewa dulu, tahu-tahu yang tadi 0, siapa tahu selanjutnya enggak 0 gitu ya. Kita lanjut ke yang F3. Nah, F3 di sini lengannya yang mana? Tarik aja garis gitu kan, guys. Nah, lihat di sini apakah sudah tegak lurus? Iya, tidak gitu kan ya. Oke, karena belum maka kita proyeksiin dulu. Nah, ada yang ke sana dan yang ke bawah. Kita lihat kalau yang tegak lurus jelas yang mana? Ya, yang ke bawah ya. Cuma lihat di sini kita harus meroyeksiin atau nyari lengan gayanya dulu, berapa panjangnya. Habis itu kita harus meroyeksiin F3-nya. Kita cari pakai theta dulu. Nah, itu kan agak ribet ya. Cara gampangnya ada yang mudah nih. Sekarang bukan gaya ya, bukan gaya ditegak luruskan lengan. Kalau tadi kan ini gayanya ditegak lurusin lengan. Sekarang kita lengannya yang mau aku tegak lurusin ke gaya. Maksudnya apa sih? So, kita move aja si F3-nya itu menuju ke sono ya. Kita tarik ke sana. Maka kita dapetin si lengannya itu dari sana ke sana. Nah, udah kelihatan kan tegak lurus. Di sini kalau kamu cari F3 melalui cara yang ini dan cara yang tadi diproyeksi-proyeksiin itu hasilnya insya Allah sama kok. Nah, artinya cara yang mudah yang mana? Ya udah ya, yang ini aja. Maka kita pakai yang gampang aja. So, kita dapetin D-nya, D3 adalah yang ini ya. Nah, kita lanjut ke F4. Jelas D-nya itu ya yang inilah ya. Udah kelihatan tegak lurus gitu. So, D1, D2-nya nggak aku tulis karena dia nilainya 0, yang ada D3 dan D4. Mari kita move ke yang diketahui dulu. Diketahui ada tau 1-nya 0, kemudian tau 2-nya juga 0, ada F3 10 Newton, D3-nya ada 10 cm atau 0,1 meter, F4-nya adalah 5 Newton, dan D-nya juga 10 cm ya. Yang ditanya adalah tau di titik P. So, kita tulisin aja ya, tau titik P adalah tau 1
0, tahu 2, 0, boleh kamu tulis plus atau min. Kemudian tahu 3-nya, lihat di sini set ke sana ya, dia searah jarum jam, berarti dia negatif. Yang tahu 4-nya naik ke atas set, berarti dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia positif. Oke, kita lanjut, isi aja. Tahu 3 adalah F3 kali D3 dan tahu 4 adalah F4 kali D4. Nah, hasilnya ya 10 kali 0,1 ditambah 5 kali 0,1 hasilnya min 1 plus 0,5. Aliasnya adalah min 0,5 Newton meter. Seperti itu. Itu tadi latihan soal kita ya, 2 aja. Kalau kalian misalkan ada soal-soal yang agak susah, silahkan kirimkan gitu ya, DM melalui IG aku atau Twitter boleh. Nah, kita akan ngebahas bareng di situ. Seperti itu. Oke, kalau ngomongnya kecepatan mohon maaf ya. Jangan lupa tonton terus channel Alfa. Silakan. Assalamualaikum.